Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia, sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik. Baik, hari ini kita bersama Ibu Guru Uluniati, yaitu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Quran. Nah, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis dan buku serta silakan menyimak dengan baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Mari angkat tangannya sejenak dan tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada bab 6 tentang senang bisa membaca Al-Quran, kita akan mempelajari beberapa hal ya, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan sikap berlindung kepada Allah, sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama. Kemudian, peserta didik mengetahui pesan pokok surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar dengan baik. Peserta didik dapat membaca surat Al-Falaq dan Al-Kautsar dengan tartil, serta menerapkan hukum bacaan tajwid, gunnah, dan mat. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan hafalan surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar. Oke, baik anak-anak. Bu Guru yakin pasti anak-anak pernah mendengar ataupun bahkan sudah hafal surat Al-Falaq. Ya. Oke, sekarang kita akan membaca bersama-sama dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat pada surat Al-Falaq tersebut Bu Guru kasih tanda garis bawah berwarna merah. Nah, itu adalah bacaan mat tabi'i atau mat asli, yang mana huruf mat tabi'i atau mat asli itu ada 3, yaitu yang pertama ketika ada wawu sukun didahului dengan dhammah, dan ada alif didahului fathah, serta ya sukun didahului kasroh. Nah, anak-anak bisa lihat, dan cara membacanya itu dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat, atau disebut juga dengan 2 ketukan. Oke, baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar, sebagaimana tajwid, hukum tajwidnya, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang surat Al-Falaq itu artinya apa sih? Kemudian surat Al-Falaq itu jumlah ayatnya ada berapa sih? Dan turunnya di mana? Nah, untuk mengetahui itu semua dan supaya anak-anak
bisa menghafal dengan cepat, maka kita akan belajar lewat lagu ya. Oke, sekarang anak-anak simak ya. Lagunya seperti ini. Kring 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 surat Al-Falaq terdiri 5 ayat, turunnya di Madinah setelah Nabi hijrah. Kring 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 surat Al-Falaq artinya waktu subuh, berisi perlindungan mohon kepada Allah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat ya. Itu ada gambar apa? Nah, itu adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Nah, berdoa adalah salah satu pesan pokok dalam surat Al-Falaq. Oke, pesan-pesan surat Al-Falaq yaitu yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang Allah sebut dalam surat Al-Falaq, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Dan yang terakhir yaitu dengan membaca surat Al-Falaq berharap Allah senantiasa melindungi kita semua. Wah, alhamdulillah sangat seru ya kita belajar tentang surat Al-Falaq. Semoga anak-anak bisa menyerap ilmu yang ibu guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anak, kita akan berlanjut belajar tentang surat Al-Kautsar. Dan surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada surat Al-Kautsar ini terdapat hukum bacaan tajwid yaitu gunnah. Nah, yang bergaris merah itu ya. Pengertian gunnah yaitu ketika ada nun atau mim yang bertasjid. Nah, kebetulan di surat Al-Kautsar ini adalah nun yang bertasjid, maka itu dibaca gunnah. Gunnah artinya dengung. Dan membaca gunnah itu yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat, sama halnya dengan mat tabi'i atau mat asli. Baik anak-anak, setelah kita belajar membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar melalui lagu ya. Silakan disimak dengan baik. Kring 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 surat Al-Kautsar terdiri 3 ayat, turun di kota Mekah, artinya nikmat yang banyak. Kring 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 surah Al-Kautsar surat ke-108, termasuk dalam surat terpendek dalam Al-Quran. Nah, setelah menyanyikan lagu ini, anak-anak jadi tahu ya surat Al-Kautsar itu artinya apa. Semoga dengan ini anak-anak bisa menghafal dengan cepat. Oke, selanjutnya ini ada 2 gambar. Ada anak yang sedang sholat dan orang yang sedang berkurban. Dan itu adalah gambar tentang pesan pokok surat Al-Kautsar. Oke, pesan pokok surat Al-Kautsar yaitu 1. Allah sangat sayang kepada kita dengan memberi nikmat yang banyak.
Yang kedua, untuk mensyukuri Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban. Yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad berikut ajarannya. Dan yang terakhir, orang yang membenci Rasulullah, dia terputus dari nikmat Allah. Oke, baik anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ilmunya manfaat serta berkah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Semoga video ini